Yo halo semuanya, gua nggak akan opening basa-basi cacicu. Intinya pada video ini gua akan mereview Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Part 1 ya guys ya. Sebelum itu jika kalian memang tidak ingin terkena spoiler pada video ini, maka silahkan tonton video yang lain dan lanjutkan aktivitas kalian ya guys ya. Gue hitung sampai 3, jika kalian memang standby pada video ini maka kalian sudah siap untuk terkena spoiler. 1, 2, 3. Oke, langsung aja ya guys ya. Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Part 1 itu sudah hype banget di mana-mana, termasuk di Jepangnya sendiri, memecahkan berbagai macam rekor muri dan lain sebagainya. Intinya banyak masyarakat yang bilang bahwasanya film ini absolute cinema, dan pada akhirnya kemarin rilis tanggal 15 Agustus ya guys ya, dan gua sudah nonton filmnya. Kali ini gua akan mereview filmnya untuk kalian semua. Pada review kali ini gua akan membagi menjadi 2 bagian ya guys ya. Yang pertama adalah kelebihan dan juga yang adalah kekurangan. Memang ada kekurangannya. Ya jelas, setiap karya fiksi seabsolut sinema apapun pasti ada kekurangannya. Tapi balik lagi, ini menurut gua pribadi, belum tentu kalian sepakat, belum tentu kalian setuju dengan apa yang gua katakan. Oke, langsung aja di kelebihannya. Sudah jelas, yang pasti adalah dari segi animasi, ini masterpiece absolut sinema. Udahlah, ini dewa banget, nggak ada lawannya. Kasih satu judul ke gua ya, anime apapun yang punya segi kualitas animasi terbaik se-masterpiece ini, coba kasih ke gua. Terutama yang tayang di 2025 yang punya animasi se-masterpiece ini, coba kasih. Tapi ya tetap aja, dibanding Merah Putih One for All, ini anime memang ada apa-apanya. Ya kalau Merah Putih One for All mah itu udah suatu hal yang lain ya guys ya. Itu mah udah di atas dewanya lagi. Ini mah Infinity Castle nggak ada apa-apanya kalau dibanding One for All Merah Putih ini mah jauh. Pokoknya dari segi animasi, film KNY Movie Infinity Castle ini part 1 ya, itu bener-bener udahlah, gua kalau bisa rating mah 1000, 10 juta, 1 miliar juga gua kasih nih untuk film nih. Ya pokoknya dari segi detailnya, ya color gradingnya, teknik kameranya, ya kan, musiknya, backsoundnya, ya wah itu semua udah, wah lu sumpah lu kalau nggak nonton di bioskop nyesel, sumpah dah. Asli lu ngorek budget nggak nyampe gocap ya untuk nonton film ini, itu tuh kagak rugi asli. Udah, gua nggak bakal ngejelasin panjang kali lebar. Intinya soal animasi ini masterpiece parah dah, gokil. Kelebihan selanjutnya yaitu dari segi fighting. Nah, bagian dari animasi ini kan tadi gue bilang ya, itu udah satu paket gitu loh. Dari banyak hal termasuk fightingnya nih. Fightingnya, nih gue agak spoiler dikit ya. Jadi pada film ini fightingnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu Kocho lawan si Doma. Yang kedua Zenitsu lawan Upper Moon 6 tuh. Ya seniornya dia, gue lupa namanya siapa. Yang ketiga ini Akaza lawan Giyu lawan Tanjiro. Dan yang keempat itu para Hashira yang lain dan juga kroco-kroco pembasmi iblis itu melawan iblis-iblis yang masih kroco. Jadi intinya mah poin utama pada film ini itu mengacu ke 3 ini nih, Kocho ya kan, Zenitsu, Tanjiro sama Giyu yang lawan Upper Moon gitu. Udahlah kalau ngomongin, kalau lu tanya bang yang paling masterpiece dari 3 fighting ini yang mana, semuanya bener-bener semuanya masterpiece absolute cinema. Udahlah, setiap detik kalau lu kedip ya nonton film ini rugi, sumpah rugi banget. Lu harus melotot, lu harus pantengin dari awal sampai akhir tuh fightingnya. Bener-bener ini, wah udahlah, mata lu bener-bener termanjakan kalau lu nonton film ini di bioskop. Asli lu cuma ngeluarin duit nggak nyampe 50.000 terus nonton film ini di bioskop, kagak rugi, sumpah kagak rugi. Termasuk fighting Hashira-Hashira lainnya bersama para Demon Slayer yang lain yang kroco-kroco ngelawan iblis yang kroco gitu, itu juga masterpiece banget. Visualisasinya tuh bener-bener memanjakan mata. Kalau soal fighting udah gua nggak perlu jelasin, lu tonton aja langsung sendiri. Nah, gua spoiler dikit nih untuk fighting. Dari ketiga fighting utama ini ya, ada 3 yang mati. Apakah Hashira semua? Apakah Upper Moon semua? Apakah keduanya? Ya pokoknya ada 3 yang mati. Ada 3 yang mati. Ada 2 fighting yang menurut gua plot armor. Tapi ya udahlah, itu gue bahas di poin selanjutnya. Selain itu, kelebihan pada film ini adalah cocok banget untuk yang memang tidak mengikuti alur animenya. Kenapa gue bilang begitu? Karena di setiap fighting yang ada itu ada background story-nya. Itu setidaknya ada pengenalan terkait beberapa karakter yang memang ingin fighting sana gitu. Misalkan kayak Kocho, terus kayak si Domu, ya kan. Habis itu Zenitsu sama si seniornya tuh, ya kan. Habis itu ada Akaza, ada Tanjiro.
Jadi misalkan memang kalian bukan wibu, terus kalian pengen FOMO untuk nonton gitu ya, atau kalian memang pengen nemenin pacar kalian nonton gitu, padahal kalian bukan wibu, kalian nggak nonton anime sebelumnya, kalian nggak tahu tuh Demon Slayer tuh anime tentang apa. Ini masih sangat amat friendly untuk orang awam. Bahkan gue pun yang memang udah lama nggak nonton kainnya lagi ya, setelah semuanya pada masuk ke Infinity Castle tuh, yaitu season berapa ya, season 4 ya kalau nggak salah ya, itu gue masih sangat amat enjoy untuk nontonnya. Gue masih kayak, oh iya ini tuh begini ya, oh iya ini tuh begini ya gitu. Dan memang kalau kalian tidak mengikuti animenya, kalian nggak nonton animenya atau baca manganya, kalian bukan wibu, kalian terpaksa tuh nontonnya karena nemenin cewek kalian atau pengen PDKT sama PDKT-an kalian, masih worth it. Jadi bukan hanya sekedar visualisasinya ya, dari ceritanya juga masih sangat amat friendly untuk orang-orang awam gitu. Nah itu kan kalau dari kelebihannya ya, intinya mah kelebihannya itu ada di animasinya, visualisasinya, fightingnya, intinya begitu. Karena memang kainnya ini identik dengan anime yang memiliki kualitas fighting terbaik untuk saat ini. Intinya mah grafiknya kagak burik gitu. Cuman inget ya, habis kalian nonton kainnya, kalian jangan nonton Merah Putih One for All, mata kalian sakit nanti, jangan. Sekarang gue akan bilang kekurangannya. Jelas, tentu semua karya fiksi pasti punya kekurangannya. Ini gue bukan nyari-nyari kekurangannya ya, enggak gitu. Tapi memang pas gue nonton, lah begitu ya. BTW gue bukan orang yang baca manganya, jadi gue nggak tahu ceritanya setelah mereka semua masuk ke Infinity Castle tuh kayak gimana. Tamatnya KNY pun gue kagak tahu itu kayak gimana. Intinya gue bukan orang yang baca manganya, gue cuma nonton animenya ya. Jadi setelah gue nonton filmnya, gue bener-bener ngerasa kayak, lah, ada beberapa momen yang kayak gitu tuh, yang kayak lah. Contohnya jadi di salah satu fighting gitu ya, salah satu pedang Hashira ada yang patah ya kan, tapi di beberapa adegan pedangnya tuh dilempar tuh ke upper moonnya ya kan, ancep tuh ke upper moonnya, tapi pedangnya kagak patah. Itu mungkin lu bisa jelasin ya, lu pada bisa jelasin coba itu apa memang gua salah lihat atau gimana. Tapi yang jelas gue bener-bener ngeliat itu pedangnya kagak patah gitu. Apa memang Hashira ini punya 2 pedang cadangan atau gimana, gua nggak tahu lah ya. Mungkin kalian baca manganya bisa jelasin ke gue ini kenapa gitu. Nah, apa mata gue doang yang salah atau gimana, coba komen deh ya. Kekurangan yang pertama menurut gue kayak, lah kok gitu dah. Yang kedua, ada salah satu fighting yang menurut gue endingnya kayak 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 gimana ya. Ada yang ya gue tahu sih, ada yang udah bener-bener berat sebelah gitu ya, tapi kok ya itu doang gitu. Kayak lah, kedua tuh fightingnya udah bagus banget, udah udah segala macam halnya udah visualnya udah bagus banget. Jangankan terkait fightingnya, penggambaran visualisasinya bener-bener edan, bener-bener lightingnya lah, bener-bener angle-nya, bener-bener pewarnaannya bener-bener bagus banget, bener-bener gimana ya ngejelasinnya. Fightingnya tuh ini gimana cara ngebunuhnya gitu lah. Tiba-tiba matinya begitu. Terus gue kayak, lah kok bisa gitu ya, kok bisa gitu. Kayak ya balik lagi ya, karena gue nggak baca manganya, jadi gue kayak kaget gitu ya. Meskipun pesan moral ceritanya bagus banget sih terkait salah satu karakter ini, dimana yang gue awalnya juga sebel pas karakter ini muncul gitu kan. Terus kayak, karakter apa so jago badah gitu. Tapi setelah backstory-nya itu diceritain, gue langsung kayak gue nggak bisa benci sama karakter ini gitu. Tapi kenapa matinya begitu, kayak gimana ya gitu dah. Yang kedua tuh kalau menurut gue, jadi kayak agak ya plot armor sih kalau gue bilang ya. Yang ketiga nih, menurut gua dari 3 fighting yang ada ya, Kocho, Zenitsu, Tanjiro Giyu, menurut gua pertarungan Zenitsu sama seniornya tuh siapa sih namanya, gua nggak tahu, udah lupa, sama Kocho sama Domu itu bentar banget. Apalagi Zenitsu itu bentar banget. Gua kira film ini tuh inti puncaknya adalah di Zenitsu lawan seniornya, gua kira tuh begitu kan. Tapi ternyata kok bentar amat ya, sama si Kocho juga tuh ya kan. Jadi awal-awal muncul kan tuh si Kocho ngelawan si Domu gitu kan. Tapi kok kayak bentar banget. Emang sih visualisasinya meskipun sebentar itu bagus banget gitu. Semua jurus-jurusnya juga bagus banget gitu. Apalagi si Kocho nih, yang awalnya gua kagak tahu nih jurusnya kayak gimana sih gitu kan. Tiba-tiba dia berbagai macam pernapasan dikeluarin, kayak wah keren. Zenitsu pun sama gitu. Yang awalnya kita cuma tahu dia cuma bisa 1 teknik pernapasan aja gitu kan. Sedangkan senior ini bisa 5 teknik lainnya gitu di pernapasan petir gitu kan. Tapi kayak bentar amat ya. Tiba-tiba ya Zenitsu punya super power lainnya
yang menurut gue kayak wah anjir keren banget. Tapi jujur menurut gue itu sebagai kekurangan ya, karena banding fightingnya Tanjiro Giyu dan Akaza itu pelang banget waktunya. Jadi ternyata film ini tuh ya secara garis besar bener-bener lebih memporsikan banyak ke fightingnya Tanjiro Giyu dan Akaza. Tapi meskipun fightingnya bentar banget ya, menurut gua dua-duanya tuh juga punya kualitas fighting yang sangat amat luar biasa gitu. Terutama Zenitsu lawan seniornya menurut gua kayak wah, visualisasi elemen petir seniornya tuh keren banget dah. Dimana gue pikir warnanya akan sama kayak Zenitsu gitu kan ya, oren-oren kuning gitu kan. Ternyata benar-benar perpaduan antara biru merah sama hitam tuh wah gokil. Kelebihannya tadi gue bilang ya, bahwasanya film ini tuh friendly untuk pemula. Jadi untuk pemula yang kagak tahu nonton KNY gitu ya, cerita KNY itu tentang apa gitu, ini masih sangat amat worth it untuk ditonton gitu kan. Tapi justru menurut gue hal itu bisa jadi kekurangan juga. Kenapa? Karena sebenarnya gue pribadi gue tidak peduli sama ceritanya, jujur aja dah. Gue nonton KNY itu cuman penasaran, ini Upper Moon-nya matinya gimana, ini Hashiranya matinya gimana, ini nanti Muzan matinya gimana gitu. Jadi gue sebenarnya lebih prefer, karena gue udah nonton animenya ya, meskipun gue nggak baca manganya, gue lebih prefer ke fightingnya. Sebenarnya menurut gue yang kalau dikalkulasiin ya dari 2,5 jam gitu ya, kurang lebih 2,5 jam kan filmnya, paling adegan fightingnya ya sejam gitu, sisanya backstory ya sih gitu. Jadi konsepnya tuh fighting nih, fighting flashback ya kan, fighting flashback. Jadi menurut gue pribadi kayak lama gitu. Kalau gua ini mah, kalau lu pada mungkin enjoy aja ya, karena kalau gua baca manganya pun gua nggak enjoy untuk bisa melihat animasi yang masterpiece kayak gitu tuh. Gua nggak enjoy baca manganya, apalagi setahu gua manganya tidak sebagus animenya. Jadi yang gua cuman pengen tonton tuh pertarungannya. Sebenarnya ceritanya mah bonus, tapi ya balik lagi ya, mungkin ini memang strategi dari pihak KNY-nya agar bisa rangkul dari berbagai macam kalangan aja gitu, bukan kalangan wibu tapi masyarakat biasa begitu. Tapi ini balik lagi, ini semua adalah referensi dari gue pribadi. Kalau memang lu nggak setuju ya komen aja di video ini ya guys ya. Pesan terakhir buat gue, bagi lu yang memang belum nonton, wajib, bener-bener lu wajib, lu wibu ataupun bukan, wajib. Lu nggak suka KNY yang lu bilang bahwasanya KNY mah animenya ya begitulah, standar lah, gini tonton pak. Sumpah lu bayar nggak nyampe 50.000 ya buat nonton film ini gitu ya. Nanti lu akan merubah pandangan lu bahwasanya ada ya anime yang begini ya gitu. Oke, mungkin segitu aja video review gue pada kali ini. Jika kalian suka dengan konten kayak gini, silahkan like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan komen di bawah aja nih siapa aja yang udah nonton film ini, dan komen part-part mana yang menurut kalian tuh wah ini keren banget, ini keren banget, wah gue pengen nonton lagi, dan lain sebagainya. Komen. Dan jangan lupa juga subrek ya guys ya, agar apa? Agar gue bisa terus memberikan informasi terkait hal apapun ke kalian dan memberikan berbagai macam insight positif kepada kalian. Gua Made Arika pamit, salam positif.